Halo Sobat Puslu, selamat datang di podcast Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tempat ngobrol yang inspiratif, seru, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Nah Sobat, dalam memperingati Hari Ibu pada tanggal 22 Desember ini, kita hari ini kedatangan teman ngobrol yang sangat spesial, seorang ibu-ibu tangguh, the power of emak-emak. Nah ini dari Provinsi Jawa Barat nih Sob nih. Beliau merupakan seorang penyuluh kehutanan yang siap siaga mendampingi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di lapangan. Nah baik, langsung saja kita sapa. Halo Bu Rita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pangestu, kabar baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sapa dulu yuk Sobat Puslu di rumah. Halo. Hai, halo Sobat Puslu. Nah Bu, gimana perjalanan kemarin kan ya menuju ke sini ya? Macet atau gimana Bu? Alhamdulillah, lumayan capek. Wah, terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya apresiasi sekali sama Puslu. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan dipanggil ke sini, diundang ke sini. Siap, kami Bu yang sangat senang. Ya. Kemarin nah, 11 jam dari luar biasa ke ya. sini. Pegal-pegal nih pasti. Ya, berangkat dari sana jam 5 pagi nyampe sini jam 4. Luar biasa. Saya sudah pulang tuh ya Bu ya. Sudah dibilang. Nggak apa-apa. Siap Bu. Nah hari ini kita akan banyak lebih ngobrol-ngobrol tentang aktivitas Ibu nih sebagai Sri Kandi penyuluhan ya Bu ya di lapangan. Nah sebelumnya kita masuk ke obrolan kita berdasarkan hasil investigasi nih Bu dari tim Kepo saya. Nih mas-mas dan mbak-mbak ini. Nah Ibu itu kan seorang penyuluh kehutanan di Kecamatan Sidamulih ya Bu ya, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Nih Bu, saya penasaran nih, Ibu itu gimana sih cerita pertama kali bisa menjadi itu penyuluh kehutanan gitu, dan sudah berapa lama berkiprah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan Ibu? Waduh, panjang ceritanya. Siap Bu, siap. Saya siap dengerin nih Bu. Saya memang orang utan, basicnya. Orang utan. Nah, dijelasin Bu ke sobat nanti salah persepsi nih sobat-sobat kita semua. Ya, memang basic saya dulu kuliah di kehutanan di Universitas Winai Mukti di Jatinangor, jurusan manajemen hutan. Saya dulu kuliah tahun 2000, lulus tahun 2004. Nah, setelah lulus kuliah tuh nggak langsung jadi penyuluh kehutanan. Memang dari dulu saya kekeh gitu ya, cita-cita pengen punya penghasilan sendiri gitu, nggak mau ngerepotin orang tua. Sebelum ijazah keluar pun saya udah nyari kerjaan kesana kesini, bahkan saya pernah kerja di bengkel dulu. Pernah di bengkel juga? Pernah di bengkel mobil di Bogor dulu, bengkel bubut. Oh di Bogor? Iya, di Tajur dulu, di situ. Kemudian dari situ karena memang merasa tidak pas gitu ya dengan kebetulan waktu itu juga mohon maaf bos saya gegalak juga. Oh ya. Saya salah nulis nota aja, notanya dilempar ke muka saya. Waduh, astagfirullahaladzim. Pengalaman yang tidak boleh seperti itu Bapak kalau nonton. Pengalaman yang luar biasa. Tapi dari situ alhamdulillah ada hikmahnya. Saya jadi bisa lebih mengerti lagi tentang pekerjaan gitu. Dan mungkin mentalnya juga lebih terlatih ya Bu. Lebih terlatih kuat, juga. Iya, alhamdulillah. Mungkin jadi ada hikmahnya lah dari situ. Kemudian dari situ juga saya pernah bekerja sebagai fasilitator gempa. Kemudian jadi gempa pendamping. Itu apa Bu? Fasilitator gempa. Dulu menolong jadi fasilitator orang-orang yang tertimpa gitu, jadi rumahnya yang rusak. Oh, memang terkena musibah gempa. Kan dapat bantuan tuh dari pemerintah. Nah, saya kebetulan itu jadi fasilitatornya gitu. Nah, terus dari situ juga pernah jadi pendamping PKH, program Keluarga Harapan. Dari situ memang pekerjaannya seperti penyuluh kehutanan. Dulu kalau pendamping PKH mengumpulkan ibu-ibu, kalau sekarang KTH mengumpulkan bapak-bapak. Bedanya itu. Mungkin basicnya dari situ. Itu tahun berapa Bu mulai menjadi penyuluh kehutanan? 2014 saya mulai CPNS, kemudian 2015 saya dapat SK PNS. Kemudian 2016 akhir 30 Desember itu dapat SK jabatan fungsional. Jadi sebenarnya dari CPNS baru 7 tahun. Oh baik, tapi 7 tahun itu sudah cukup lama nih Bu nih, kalau menurut saya Bu ya. Nah ini 7 tahun sebagai penyuluh kehutanan. Itu tadi kan kecamatannya yang didampingi adalah Sidamulih ya? Kecamatan Sidamulih. Nah kalau desanya ada berapa desa Bu? Ada 7 desa. Ada desa Cikembulan, Sukaresik, Pajaten, Sidamulih, Kersaratu, Kalijati, Cikalong. Nah kalau dari
berapa? 7 desa ya Bu ya? 7 7 desa itu ada berapa kelompok sih Bu yang Ibu Ada dampingi sejauh kebetulan ini? saya mendampingi 19 KTH. 19 KTH Bu? 19 KTH. Oh, itu Cikembulan ada 1 KTH, kemudian Sukaresik ada 4 KTH, kemudian Pajaten ada 1 KTH, Sidamuli ada 2 KTH, kemudian Cikalong ada 3 KTH, Kersaratu ada 3 KTH, dan Kalijati ada 4. wah banyak banget ya. Ini Ibu hafal loh masing-masing desa itu Harus. berapa KTH gitu ya. Nah kalau dari tim kepo saya juga nih, jadi sebelumnya Bu, kalau narasumber ini pasti udah dikepoin dulu nih sama tim-tim saya di belakang-belakang ini. Katanya ada kelompok wanita tani juga ya Bu? Ada kelompok wanita selain KTH juga ada kelompok wanita tani, KWT. KWT itu ya salah satu lembaga dari pertanian juga gitu kan, dari salah satu lembaga petani yang mana di dalamnya anggotanya para wanita semua, wanita tani. Oh jadi semuanya ibu-ibu? Ibu-ibu benar-benar nggak ada bapak-bapak dong ya? ibu-ibu Namanya juga tani. kelompok wanita Iya, tani kelompok ya? wanita tani. Kebetulan di Sidamuli ada 3 KWT Oh, ada 3 yang saya KWT. dampingi. Di luar ya. dari 19 KTH yang Ibu dampingi Di luar dari tentunya ya? 19 KTH. Ada KWT Sumber Alam, dia sudah produksi keripik pisang. Oh Nah, kebetulan iya. kemarin alhamdulillah sudah keluar izin halalnya. Oh sudah sampai ada izin halal. Kemudian ada KWT Kayungyun. KWT Kayungyun dia memproduksi PCO, dan sekarang alhamdulillah berkembang, dia bekerja sama dengan BSU. Oh sudah Ya. mempunyai kerjasama ya, mitra ya? Udah dengan bank sampah induk unit, dengan bank sampah unit. Alhamdulillah dari situ mereka berkembang dari mengumpulkan sampah kurang lebih per bulannya 1 sampai 1,5 kintal. Mengumpulkan sampah plastik. Banyak sekali ya. Dan itu bisa dijual. Bisa dijual ya, Bisa Bu, ya? dijual. Itu kurang lebih dari 1 sampai 1,5 kintal itu mendapat 500.000 dari dijual. Kemudian ada KWT Srikandi. KWT Srikandi dia udah produksi kopi Srikandi. Alhamdulillah kalau KWT Srikandi dia udah lengkap izin edarnya, ada PIRT halal, kemudian NIB. Sekarang juga berkembang mencoba bikin sabun kopi. Sabun, oh dari kopi? Dari kopi, bisa sabun menjadi mandi. Sabun. Ya. Oke, berarti ibu-ibu tadi pastinya kan mungkin ada yang ibu-ibu rumah tangga, Ya. mungkin juga ada yang bekerja ya Bu ya. Itu melakukan suatu, tadi ya ada pemilihan sampah, yang mana itu menjaga lingkungan, tapi juga menghasilkan rupiah ya Bu ya? Iya, memang Justru itu usahanya ya? Ya, itu memang diharapkan para KWT ini kan bisa ambil bagian dari bidang pertanian gitu, khususnya di bidang pengolahan pasca panen gitu kan, bisa membantu para suaminya yang tani, suaminya yang kerja di kebun itu, nanti hasil panennya diolah para wanitanya gitu, diharapkan seperti itu, jadi bisa mengembangkan usahanya gitu. Wah luar biasa ya Bu ya. Jadi ibu-ibu tuh berkumpul bukan hanya sih, sekedar bukan berkumpul hanya dari bergosip, Iya. tapi mereka melakukan suatu usaha yang Iya. menghasilkan rupiah, menambah pendapatan. Ya, yang sebagai wadah juga untuk saling bertukar pikiran, menambah ilmu, bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh yang lain juga, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, kita memberikan penyuluhan gitu pada mereka. Jadi wawasan juga bertambah, bisa berkreatif juga. Luar biasa nih Bu ya, berarti kelompok ibu-ibu bisa berdaya dan berusaha. Nih Bu, tadi kita sudah membahas ada 3 KWT. Tadi yang balik lagi nih Bu ke yang 19 KTH. Nah itu kalau tadi kan KTH itu bapak-bapak ya. Apakah memang KTH itu, mungkin kan sobat-sobat di rumah masih menyangkanya tuh, oh KTH isinya bapak-bapak semua nih gitu ya. Apakah ada dari anggota kelompok yang Ibu damping itu yang merupakan generasi muda atau sekarang kita biasanya menyebutnya milenial ya? Ada. Sebagai anggota, bahkan mungkin ada, apakah ada sebagai ketua gitu? Ya, ada. Kebetulan di Jawa Barat Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil sekarang sedang mengembangkan petani milenial. Ya, saya pernah dengar tuh Bu. Ya, Petmil disingkatnya. Ya, Petmil, Ya. Petmil. Nah, diharapkan dari Petmil ini kan sekarang petani ini udah mulai jarang kan Bu, udah mulai dikhawatirkan orang tuanya yang sepuh-sepuh dari petani itu nggak ada generasi kedepannya ya, untuk gitu. regenerasi Ya, sekarang kan rata-rata para pemuda ke kota, ada yang bekerja di pabrik kan, ada Kerja di orang ya, lulus kerja di luar langsung kota lamar kan. gitu. Ya nanti dikhawatirkan siapa yang akan peduli terhadap lingkungan gitu kan. Nah, diharapkan dengan program petani milenial ini bisa membantu gitu, bisa jadi kegiatan kelestarian tetap terjaga gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah sih di Kecamatan Sidamuli petani milenial ada. Nanti dapat fasilitasi juga, ada dapat stup
lebah trigona. Gitu. Dari KWT-nya juga ada hampir tiap KWT ada 10%-an anggotanya milenial. Oh, ada ya. wanitanya, Jadi bukan hanya KWT-nya. ibu-ibu ya tadi ya. Tidak, bukan hanya bapak-bapak, tapi dari KWT-nya juga ada yang milenialnya. Oke, siap. Berarti dari KWT itu bukan hanya ibu-ibu tapi juga ada gadis-gadis lah ya Bu ya, ada di dalam situ. Nah Bu, tadi kan Ibu sudah cerita nih ya bagaimana awal mula Ibu menjadi seorang penyuluh kehutanan. Kemudian juga dampingannya nih yang sangat banyak, 19 KTH, kemudian 3 KWT, betul. Nah itu tuh kan sangat banyak sekali ya Bu ya. Ya, saya dibantu sama 6 PKSM juga. Oh berarti, ada 6 PKSM juga ya. Nah itu saya membayangkannya aja tuh udah, waduh nih gimana ya mendampinginya ya gitu. Apalagi Ibu nih sebagai pelaku yang mendampinginya di masyarakat gitu ya, di lapangan. Nah terus ditambah lagi juga anggota KTH-nya itu dari berbagai kalangan ya, baik yang perempuan, laki-laki, ibu-ibu, bapak-bapak ya, generasi milenial juga. Kemudian ditambah lagi berdasarkan hasil investigasi tim kepo saya nih, mbak-mbak, emas-emas nih di belakang layar. Nah itu Ibu juga mengajarkan seni budaya terhadap anak-anak. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah Bu, sekarang pasti Sobat Pusluh di rumah itu sudah penasaran Ibu. Ngapain aja sih penyuluh kehutanan di lapangan itu? Apa sih yang Ibu lakukan dalam mendampingi masyarakat dalam hal ini kelompok tani tadi ya Bu ya? Boleh Bu diceritain Ibu ngapain aja sih di lapangan tuh gitu? Waduh, kalau kegiatan di lapangan banyak ya, banyak banget. Kita mendampingi di lapangan itu ada budidaya lebah madu, kemudian mendampingi juga jasa lingkungan, kemudian kegiatan KTH, ada budidaya jamur tiram, kemudian ada hutan rakyat, agroforestry, kemudian ada kebun bibit rakyat juga. Kemudian ada pemanfaatan sumber mata air, juga ada dikelola oleh KTH, dan itu kita sudah bekerja sama dengan PAMSIMAS, pengelolaan air minum berbasis masyarakat. Oh, sudah bermitra ya. Selain sumber mata air dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, juga sumber mata air dimanfaatkan untuk jasa lingkungan juga. Di sana dijadikan kolam renang. Oh, jadi ada wisata juga ya? Ada wisata juga. Kemudian selain itu saya juga mendampingi pembuatan galiplah. Alhamdulillah kebetulan tahun ini dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat fasilitasi pembangunan galiplah. Dari apa tuh Bu? Fasilitasi apa tuh Bu? Dari DAK. Oh, dari dana DAK. Dari dana DAK-nya ke LHK. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada LHK yang sudah memfasilitasi itu. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kelompok tani binaan saya. Amin ya Bu ya. Selain di bidang kehutanan juga saya kebetulan mengajar tari juga anak-anak SD. Gitu. Alhamdulillah kemarin dapat walaupun juara harapan 3 kabupaten gitu, Kabupaten Pangandaran. Tapi dari situ saya mengajar tarinya itu sesuai tema. Kemarin saya ngambil tema tentang lingkungan. Oh, jadi tarinya pun bertema lingkungan ya? Tema lingkungan yang saya ajarkan. Jadi melihat kondisi sekarang kan yang banyak bencana dan lain-lain. Saya menyadarkan mereka itu peduli terhadap sampah gitu. Kemarin tarian ya itu sampah gitu kan, bawa sampah, sapu, gerakan tarinya tentang kepedulian lingkungan. Boleh gitu. Bu, nanti saya diajarin. Waduh. Juga ya. Bisa kok Bu, saya nari dikit-dikit. Ya, itu mungkin kegiatan saya banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Dan yang saya terakhir dengar sekarang proklim. Wah, itu Bu. Ya, proklim belum ya. Sekarang udah sih, kemarin udah selesai, udah input ya, udah di-approve juga program Kampung Iklim. Kebetulan ada 2 desa. Baik. Desa Cikalong sama Desa Kersaratu. Baik. Nah, berarti kegiatannya banyak sekali ya. Tadi ada dampingannya komoditas dalam berusaha ya Bu ya. Komoditas jamur, budidaya lebah madu, kemudian juga sampai ke proklim, pembangunan galiplak juga ya Bu ya. Nah, ini kan kalau kita obrolin kayak gini tuh kesannya hanya sekilas saja gitu ya. Kayaknya kok mudah. Pendampingan gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya gimana sih Bu lokasi ke sana tuh Bu, untuk ke masyarakat dampingan Ibu tuh seperti apa? Karena kalau yang saya pernah nih Bu ke kelompok tani nih, itu kayaknya
jauh Bu, nggak seperti di sini tuh yang jalannya enak, tapi tuh kayaknya harus mendaki gunung, lewati lembah gitu ya Bu ya. Itu boleh deh Bu bisa diceritain ke sobat-sobat pusuh di rumah, mungkin penasaran gimana sih medan yang ditempuh oleh seorang penyuluh kehutanan dalam mendampingi kelompok tani binaannya. Ya, kebetulan di wilayah binaan saya, Kecamatan Sidamuli, itu medannya dari mulai pantai sampai perbukitan. Oh, jadi dari pantai sampai ke bukit ada gitu ya Bu? Ada, kalau pantai sih ya alhamdulillah lah, nggak sulit-sulit amat gitu kan. Ya. Ini kalau udah di perbukitan, misalnya kelompok tani nih, Bu, kita cek sumber mata air yuk. Sumber mata air di mana lokasinya? Di sana. Itu jalannya tuh di lokasi di dalam hutan, yang harus ditempuh jalan kaki, nggak bisa pakai kendaraan. Bisa pakai motor nggak gitu bisa Bu? pakai motor. Berapa jam tuh Bu? Mungkin ada 1 jaman lah ada. Cuman jalan naik gitu, naik gunung, jalan setapak. Wah Bu, sampai didorong-dorong sampai kelompok tani gitu. Ya Bu, bisa Bu, bisa. Sampai loncat-loncat medannya, berbagai macam lah medan. Mana kecil ya Bu ya, harus manjat-manjat. Ada perempuan gitu kan. Tapi selama kita bisa, yakin bisa, mampu insya Allah. Berarti medannya itu ya ya pasti nggak semudah jalan tol ya. Iya, itu namanya juga hutan. Gimana sih bisa dibayangkan ya? Juga hutan 1 jam. Nah itu Bu, kalau misalnya mendampingi kelompok tani hutan tuh apakah memang kan kalau kita ngantor tuh Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 gitu ya sudah pulang. Itu gimana Bu kalau prakteknya di lapangan? Sebenarnya kalau pengennya sih sesuai jam kerja ya gitu, tapi penyuluh kehutanan nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang petani itu kan kalau siang dia bekerja di kebun, dia ada waktu untuk pertemuan kelompok itu malam. Jadi mau tidak mau saya harus malam. Harus ngikutin. Harus ikut malam. Bu, besok ya? Iya. Kelompok tani sesuai kelompok tani aktivitasnya, kita nggak bisa memaksakan Pak besok pertemuan kelompok ya hari anu gitu. Tapi kelompok tani nggak bisa gitu sih, nggak bisa. Kalau misalnya udah siang bekerja ke sawah, apalagi musim panen gitu ya udah nggak bisa. Musim panen, kalau ada pertanian itu ada musim tandur kan, itu udah nggak bisa. Terus adat istiadat di sana kalau udah ada hajatan, udah nggak bisa diganggu. Pasti mereka membantu seharian di tempat hajatan gitu, nggak bisa diganggu. Ada pertemuan nggak bisa, karena ada hajatan Bu tetangga. Iya, karena kan mereka juga punya pekerjaan utama ya, selain dari anggota KTH. Apalagi kalau ada hajatan ya berarti Ibu mengalah lah ya. Iya, Bu bisanya nanti malam, ya nggak apa-apa. Ya mau tidak mau, bahkan pernah dulu waktu ada kegiatan yang belum selesai di kelompok tani, berturut-turut 1 minggu pulang jam 10 malam. Itu Sabtu Minggu ya? Enggak, 1 minggu. Oh, 1 minggu berturut-turut. Senin sampai Minggu iya, dong, iya, 1 minggu karena wah, luar biasa ya mengejar kerjaan itu yang belum selesai. Iya, gitu. ternyata jam 10 malam ya. Tapi kan semua itu berkat suami juga dorongan. Tanpa izin suami nggak bisa. Ibu ya, harus Ibu harus nomor 1. Siap. Nah Bu, ini kalau saya dengar cerita Ibu di lapangan itu, ternyata kerjanya itu medannya berat ya Bu ya. Kemudian juga nggak kenal waktu. Mau Senin, mau hari harus Minggu. Harus pintar-pintar kita berbagi. Iya, dan harus siap. Belum lagi malam Bu. Kalau malam kan ya jalanan lebih gelap ya. Ya kadang saya sampai diantar sampai rumah. Nah, ini Bu. Nah, ini kan saya sih melihat luar biasa sekali ya kiprah dari seorang penyuluh kehutanan itu ya. Mungkin bukan cuma Ibu, yang lain juga mengalami pastinya hal yang sama gitu Bu. Nah, ini kan di masyarakat itu mungkin stereotipnya itu masih laki-laki itu cenderung lebih rasional ya Bu, lebih kuat gitu ya, lebih tangguh. Sementara mungkin perempuan itu dianggap lebih emosional, lebih apa ya, ragu-ragu, lebih lemah gitu Bu. Tapi Ibu bisa membuktikan nih bahwa medan berat, waktu mau malam mau siang Ibu bisa lakukan itu gitu. Ibu bagaimana sih Bu menanggapi hal tersebut? Ya, menurut saya perempuan itu sebenarnya punya kelebihan. Dia multitasking. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Misal multitalentan Bu. Multitalentan.
Misal kita sambil masak sambil gendong anak gitu kan. Terus juga sambil ngalamin ya. Terus cuci baju kan sambil nunggu mesinnya berhenti, kita bisa sambil masak. Masak kan belum matang, bisa sambil cuci piring. Jadi bisa dalam satu waktu bisa 3 pekerjaan selesai. Bisa sambil mandi, Bu. Bisa sambil nyapu, nyuapin anak gitu kan. Tapi kan semua itu ya antara saya sih berharapnya gitu ya, kesetaraan itu perempuan juga mendapatkan kesetaraan dan keadilan gitu dalam hal ini. Tadi di ujung ya Ibu sudah multi peran juga kan, kalau perempuan itu bisa di rumah, bisa jadi ibu rumah tangga kan, jadi istri gitu kan untuk suaminya, tapi di luar dia bisa jadi pemimpin, bisa jadi bekerja, wanita karir, gitu pedagang, kan. Ya kan, pedagang, mohon maaf kan ada ini juga kuli, panggul, kemudian ada tukang parkir, saya lihat sendiri. Sekarang gitu, Bu, benar, nggak hanya laki-laki ya Bu, mereka hebat-hebat ya, luar biasa. Iya, tadi sempat Ibu sedikit tentang kesetaraan dan keadilan ya Bu ya. Nah ini sepertinya kita sudah masuk ke pembahasannya pengarus utamaan gender Bu. Nah mungkin nih Sobat Puslo semua di rumah ada nih yang belum tahu tentang pengarus utamaan gender. Apa sih pengarus utamaan gender itu? Jadi pengarus utamaan gender itu adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender di aspek kehidupan manusia. Ini sesuai dengan instruksi dari Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional. Jadi sobat, gender itu tidak hanya jenis kelamin, tapi bagaimana kesetaraan dan keadilan itu bisa dirasakan oleh semua kalangan. Perempuan, laki-laki, tua, muda, anak-anak, kaum difabel, semua orang bisa merasakan yang namanya kesetaraan dan keadilan itu sendiri ya Bu ya. Nah ini saya melihat Bu Rita ini sudah mengaplikasikannya gitu. Jadi tadi kelompok tani binaan Ibu itu tidak mengenal batasan gender ya. Semua Ibu dampingi dengan apa ya? Dengan segala kerelaan ya Bu ya, tadi semangat, mau malam, mau siang, mau kapanpun, ayo kita ketemu, kita bahas permasalahan bersama, kita tingkatkan kesejahteraan dan kita perbaiki lingkungan ya Bu ya. Nah Bu, sekarang tadi kita sudah mengobrol cukup banyak ya Bu ya, dimulai dari bagaimana awal mula sampai udah masuk nih ke ranahnya pengarus utamaan gender nih Bu nih. Sekarang saya mau bertanya tentang dampak yang telah Ibu timbulkan Ibu untuk kelompok tani. Tadi kan sudah 7 tahun ya Bu ya sebagai penyuluh kehutanan berkiprah. Itu pencapaian deh Bu, pencapaian yang sudah Ibu berhasil capai oleh Ibu bersama kelompok tani itu yang paling berkesan itu apa sih Bu? Sebenarnya saya belum merasa berhasil ya, karena masih belajar gitu, masih dalam proses belajar. Disebut berkesan, mungkin semuanya juga berkesan. Cuman mungkin ada kebahagiaan tersendiri bagi saya apabila saya sudah berhasil gitu ya, bukan berhasil, jadi merasa ada petani yang tadinya misalnya tidak mau menjadi mau gitu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, kemudian yang tadinya tidak punya penghasilan menjadi penghasilan gitu. Misalnya ada budidaya lebah madu kan dulu di Kampung Tenjolaya ya, di Desa Kersaratu, di situ belum ada budidaya lebah madu. Paling dia kalau mau madu dia harus ngambil ke hutan. Cuman setelah saya kasih pengertian bahwa budidaya lebah madu itu juga bermanfaat, baik bukan hanya untuk ekologi tapi juga untuk ekonomi juga kan, bisa menambah penghasilan ekonomi kelompok tani. Terus saya kasih pengertian, alhamdulillah akhirnya sekarang berkembang budidaya lebah madu di situ. Kemudian di Tanjung Cemara Karangtirta, di situ di pantai, di situ dulu lahannya lahan pengangonan desa. Apa tuh Bu? Lahan pengangonan desa itu lahan untuk ngangon, kalau bahasa Sundanya apa ya? Menggembala. Menggembala. Ya, di situ lahan kosong dulu. Paling ada pohon hanya beberapa yang bisa dihitung gitu. Nah, setelah ada fasilitasi tanaman ya, diberikan bibit oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih juga pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang sudah memfasilitasi memberikan bibit kepada kelompok tani saya.
Kemudian mendapatkan juga dari kementerian, dari BPDAS HL, mendapatkan kebun bibit rakyat dulu waktu itu, mangrove di situ. Nah, dari aktivitas itu ditanami cemara laut, kemudian ditanami mangrove di situ. Alhamdulillah, kelompok jadi punya aktivitas di situ. Selain menanam, mereka juga mau merawatnya di situ. Yang tadinya tidak ada orang datang ke situ, alhamdulillah sekarang menjadi tempat wisata. Oh, tadinya terbengkalai, sekarang malah jadi tempat wisata dan alhamdulillah. menghasilkan pendapatan ya bagi masyarakat situ ya. Tadinya kelompok tani di situ rata-rata kan nelayan tidak setiap hari mendapatkan penghasilan gitu. Alhamdulillah sekarang udah ada kegiatan di situ. Jadi selain merawat tanaman juga mereka jadi bisa mendapatkan penghasilan. Jadi tanamannya terawat, ekologinya terjaga, juga ekonominya juga alhamdulillah masyarakat mendapatkannya. Gitu. Jadi selain masyarakatnya tadi memperoleh penghasilan, tapi lingkungannya juga tetap ikut terjaga, bukan merusak lingkungan untuk mendapatkan rupiah ya. Tapi justru menjaga lingkungan dan kita juga mendapatkan rupiah. Saya tekankan pada mereka bahwa bersedekah itu tidak hanya uang, tapi menanam pohon pun itu merupakan sedekah bagi kita. Luar biasa. Ayo, sudah menanam pohon belum sobat? Berapa pohon yang sudah kamu tanam hari ini? Harus sering-sering tanam pohon ya Bu ya. Betul, harus banyak-banyak tanam pohon karena kalau kita melakukannya menanam pohon sebanyak-banyaknya itu juga bukan hanya untuk diri kita sendiri ya Bu ya, tapi untuk generasi-generasi selanjutnya. Baik Bu, ini kita sudah lumayan panjang ya dan seru membahas apa saja yang dilakukan penyuluh kehutanan nih khususnya Ibu di lapangan. Dan kalau kita mau bahas rasanya kiprah 7 tahun nggak akan habis ya Bu ya, kita bahas nggak cukup 3 jam kayaknya nih ya. Nah Ibu, ini Ibu juga selain menjadi penyuluh kehutanan merupakan seorang istri, seorang ibu. Nah apalagi di rumah nih Bu nih. Kalau kata emak-emak nih, aduh pekerjaan rumah tangga itu nggak cukup deh, waktu kerja 24 jam gitu. Wah semuanya seharian ada aja kerjaannya nih ya Bu. Nah gimana sih Bu tips membagi waktu antara berkarir sebagai penyuluh kehutanan, apalagi mendampingi masyarakat ya, dengan waktu untuk keluarga, karena dua-duanya pasti sama-sama penting nih. Ya itu dia, memang kita harus pintar-pintar membagi waktu. Ya alhamdulillah saya dianugerahi suami yang baik, soleh gitu ya. Suami idaman nih kayaknya Ibu. Ya, kebetulan suami saya wira swasta. Dia punya karyawan di rumah, jadi alhamdulillah dengan adanya karyawan jadi bisa membantu pekerjaan suami saya sehingga suami saya bisa lebih banyak waktu meluangkan waktunya untuk anak-anak saya. Jadi kita dibagi shift. Oh, shift siang dan shift malam. Siap. Di rumah saya juga ternyata ada shiftnya ya. Saya bekerja siang, shift siang gitu, anak-anak bersama suami. Terus kalau saya pulang kerja, nanti suami yang bagian shift malam. Dia kerja, ngontrol pekerjaannya, dan malamnya anak-anak bersama saya. Oh, gitu. Baik. Berarti dan dukungan keluarga ya Bu ya? Dukungan keluarga. Suami ya? Selain suami juga saya berterima kasih banyak pada ibu saya yang sudah begitu banyak memberikan kasih sayangnya kepada saya semenjak saya dari kecil sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah ibu saya masih terus memperhatikan saya sampai anak-anak saya juga mereka perhatikan ya, karena itu tadi suami dan doa orang tua itu sangat penting. Ya. Dari kecil bahkan sampai kita dewasa juga. Betul. Ibu kita akan tuh bisa masih ngurus ya, nggak berhenti ya. Ya berhenti gitu perjuangan seorang ibu. Iya betul, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk semua ibu di seluruh Indonesia yang luar biasa ya Bu ya. Ya. Mohon maaf. Tisu dong, tim kepoku. Kalau berbicara seorang ibu itu kadang suka sensitif. Iya. Duh, maaf ya Bu ya. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Nah Bu, tadi ya memang dukungan keluarga sangat penting ya Bu ya. Suami, mungkin kerjasama dari anak-anak juga ya Bu ya. Apalagi orang tua. Nah pesannya adalah sobat, pesan dari yang saya tangkap nih dari Bu Rita adalah carilah jodoh yang tepat. Aduh maaf ya Bu ya, biar moodnya naik lagi nih Bu nih. Tuhan sudah mengatur dengan sedemikian rupa terbaik jadi, untuk hambanya. Iya, cari suami itu harus yang
tidak perempuan itu kerjanya nyapu gitu. Nggak boleh gitu ya Bu, harus saling membantu, saling mengerti. Nah seperti itu ya sobat. Nah oke Bu, tadi kita sudah membahas, wah luar biasa ya Bu ya, perjuangan seorang ibu, kemudian juga sekarang ibu juga sudah menjadi ibu di luar dari kegiatannya sebagai penyuluh kehutanan. Sekarang apa sih Bu pesan untuk para sobat Pusluh semua nih di rumah, para ibu-ibu juga mungkin mereka juga berbagai macam profesi, ada yang ibu rumah tangga full, ada yang wanita karir, banyak juga mungkin penyuluh kehutanan di seluruh Indonesia, ataupun pekerjaan yang lainnya deh Bu. Apa sih Bu pesan ibu, boleh ke kamera sini ya? Iya. Bagi saya perempuan itu punya kelebihan, 4 kelebihan. Dia bisa memelihara, bisa mengasuh, bisa mendidik, dan bisa menjaga. Itu 4 itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Dan itu menurut saya kelebihan perempuan yang dimiliki perempuan, dan itu menjadi suatu yang bisa diaplikasikan di dalam rumah tangga itu kan. Jadi jangan berkecil hati kepada perempuan-perempuan yang punya pendidikan tinggi tapi tidak bisa bekerja, hanya bisa bekerja di dalam rumah, menjadi ibu rumah tangga. Justru pendidikan yang tinggi itu diperlukan untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Sekali, jadi jangan berkecil hati. Jadi, kalau melihat misalnya ada, oh ibu itu sukses, saya hanya di rumah, justru menjadi berkah apabila pendidikannya itu digunakan untuk mendidik anak-anaknya. Jadi menurut saya perempuan itu bisa dan harus bisa. Semangat. Nah sob, dicatat ya yang 4 tadi ya, jangan sampai lupa. Oke Ibu, dari obrolan kita hari ini saya simpulkan ya Bu ya, ternyata sobat Pusluh semua, penyuluh kehutanan itu sangat berdedikasi ya, berat sekali medan yang harus ditempuh. Tidak hanya bekerja di kantor, mereka harus menempuh tadi lewati gunung, mendaki lembah, ada lagi ke pantai. Nah gitu, mendampingi masyarakat dengan segala permasalahannya, harus membantu ya Bu ya, memulihkan lingkungan, kemudian juga harus bisa berdampak juga kepada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat yang didampinginya. Dan yang saya tangkap adalah satu quotes nih Bu, yang dari keseluruhan obrolan kita hari ini. Apa yo? Nungguin ya? Siapapun bisa melakukan apapun. Nah sob, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu kita pasti mampu. Tapi bagaimana kita mau berjuang, berusaha, dan bersemangat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya, baik itu penyuluh kehutanan di Kabupaten Pangandaran, Satpol Kehutanan Pangandaran, juga teman-teman penyuluh kehutanan CDK 7 yang sudah mendukung dan selalu mensupport dalam pekerjaan saya, sehingga alhamdulillah saya mendapat banyak dorongan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua. Amin. 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 Aduh Bu, saya pengen peluk Ibu ini ya. Nih peluk online yuk, sob yuk, kita peluk online, Bu Rita di sini peluk. Nah Ibu, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng saya, menempuh perjalanan jauh 11 jam ke sini. Nah sebenarnya kita tuh di belakang layar kehujanan sob, ini sudah kehujanan berapa kali dan kita berganti menjadi di studio. Aduh, urusan dapur nih. Editor dikat ya. Nah Bu, sebelum kita akhiri, saya selalu pantun nih Bu. Mantap. Nah, Ibu jangan lupa bilang cakep ya. Oke, siap. Semangat ya. Siap. Pagi-pagi sarapan sayur labu. Cakep. Sebelum sarapan makan dulu buah pepaya. Cakep. Selamat Hari Ibu. Cakep. Kok ragu-ragu ya? Kita ulangi lagi. Jangan ragu-ragu. Ulangi lagi, 1 kali lagi. Pagi-pagi sarapan sayur labu. Cakep. Sebelum sarapan makan dulu buah pepaya. Cakep. Selamat Hari Ibu. Cakep. Perempuan pasti bisa berkarya dan berdaya. Cakep. Lancar.
Nah baik, terima kasih Sobat Puslu yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini sampai dengan akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau misalnya ada tema yang Sobat Puslu ingin bahas, langsung saja komen di bawah ini. Terima kasih Sobat semua. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.